selepas pos Watu Lumpang atau Genteng Tunggal, setapak mulai kering, lalu mulai berdebu, dan karena terasa licin atau beberapa sepatu yang speknya tidak pas, lalu dipakai oleh penggunanya sambil selorotan. Itu sebenarnya udah tahu kalau makin merusak jalur, tapi ya kadang gimana lagi, keadaan menuntut seperti itu. Dan dari sini masih terlihat pendaki yang tertatih-tatih menuju puncak, atau yang sudah riang gembira karena dari puncak itu puncaknya melambai-lambai. Bersama dengan saya Heri Cimanto, kali ini akan menikmati pendakian Merbabu lewat Gansik Tektok Dini. Hari ini Sabtu tanggal 5 Oktober, saya mau tektok dan sedikit review jalur Merbabu lewat Selo Gansik. Karena tadi di bawah saya lihat itu ada banyak sekali perubahan, terutama tentang ramainya parkir, dan kata dari pengelola tadi itu sekarang kalau setiap Sabtu dan Minggu itu lebih dari 500 pendaki tektok. Ini tadi yang parkir sampai bawah. Ramai sekali, sangat-sangat ramai. Saya tadi juga langsung ngecek, ini sudah sampai di pos 1 sekitar pukul 6 kurang 20 saya akan memulai perjalanan. Seperti apa jalurnya dan bagaimana, ya kita lihat saja. Review gambaran tentang situasi di sekitar pos 1. Sekarang dibersihkan bagaikan tanah lapang karena di sini menjadi pangkalan ojek yang sangat besar. Bayangkan tadi diceritakan ada sekitar 800 dalam sekali musim pendakian. Bukan musim pendakian, hari pendakian, misalkan hari Sabtu gitu. Sepanjang hari ada 800, itu kan luar biasa baik. Maka pangkalan ojeknya dibikin luas agar perputarannya itu lebih enak. Saya akan mulai jalan-jalan. Tadi katanya yang terakhir lewat atau tektok itu berangkat jam 3. Ini saya hampir jam 6 baru akan memulai perjalanan. Yes. Selepas pos 1, jalan diawali dengan agak landai, ya sekitar 50-an meter. Setelah itu akan mulai menanjak. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena ini pendakian saya khusus lewat Gansik itu yang ke-7 kalinya, jadi agak sedikit ngerti lah. Cuma karena sudah sekitar berapa ya, 4 bulanan tidak lewat, mungkin sudah ada banyak perubahan. Yuk kita lihat ya. Perubahan pertama yang terlihat jelas adalah lebarnya setapak. Dulu ya benar-benar terlihat setapak, ini lebar sekali. Malah diberi semacam anak tangga. Ya mengenakkan sekaligus tidak. Setelah sekitar 50 meter meninggalkan pos 1 itu medannya lumayan menanjak. Biasanya kalau salah strategi di beberapa kali pendakian, saya itu melihat orangnya sampai muntah-muntah karena
salah strategi. Harusnya kalau dihadapkan pada medan yang agak nanjak di awal pendakian, langkahnya dibikin pelan-pelan saja. Kendati semangat dan tenaganya berlimpah-limpah, tapi lebih baik itu kalau menikmati. Nafasku cuma melu mengkis-mengkis. Sambil mengatur nafas, kita nikmati view bawah barisan atas awan dengan gagah gunung berapi. Kembali melihat, mengamati, dan menantang nyali ketika melihat tanjakan dengan mode anak tangga. Sampai juga di pohon ikonik yang disimpul sekarang semakin besar. Setelah ini datar, tanjakannya udah habis, tinggal mode landai. Mode landai lalu sampai pos 2. Jam 6 kurang 3 menit, berarti perjalanan dari pos 1 sampai sini kurang lebih sekitar 17 menit. Di atas mulai berkabut. Dan dulu di sini tuh ada plakatnya, sekarang plakatnya kok tidak ada. Apakah ini dipindah atau kemana ya? Dulu di sini ini dulu. Enggak ada. Mungkin dipindah, di depan mungkin. Nah, kalau dari pos 2 itu dibuka dengan mode datar. Sangat datar. Lalu nanti kita melewati sabana alang-alang. Nah, ini di depan ini mulai sabana alang-alang. Iya, kabut rapet. Sampai di sini di sabana alang-alang atau selepas pos 2, saya masih menikmati solo hiking TikTok. Solo hiking TikTok. TikTok sendirian. Nggak ada siapa-siapa ini. Tidak ada siapa. Saya Dewi menikmati segala yang disuguhkan oleh semesta. Dan ternyata tulisan pos 2 Pentur via Gance itu pindah di sini dengan mode kekinian. Mode kekinian itu papan-papan kayak gitu. Bisa untuk foto-foto. Sedikit mereview tentang situasi di pos 2. Ini sekitarnya ada padang sabana alang-alang, tepatnya datar, cukup luas. Dan ini kalau untuk nenda juga bisa muat sekitar 10-an. Tidak terlalu maksudnya tidak terlalu terbuka, tidak jalur angin. Misalkan untuk istirahat tidak mampu mendirikan tenda sampai di sini ya cukup baiklah. Karena kan dalam pendakian kadang ada situasi-situasi yang menuntut untuk menerapkan prinsip darurat. Darurat, misalkan ada yang tiba-tiba sakit, masuk angin, targetnya mungkin sampai puncak, tapi situasi ketika menuntut harus mengubah keputusan dan mengubah plan demi keselamatan itu lebih baik. Dan saat ini situasinya cuaca masih cukup berkabut tebal.
30-40 meter selepas pos 2 itu medan mulai menanjak lagi. Lalu samar-samar di depan saya itu terlihat ada 3 orang. Itu apakah tektok atau nenda kurang jelas. Nanti saat bertegur sapa mungkin kalau saya bisa mengejar akan dapat kepastian mode yang mereka gunakan. Masih bersama kabut merbabu ya kan, Cik. Mode tanjakan pertama. Ini kalau tidak habis hujan atau tidak pagi-pagi itu kering ini debunya, sangat licin. Bisa untuk main roller coaster lah. Tanjakannya curam lalu medannya kayak semacam dikasih pelicin debu. Nah, model jalannya kayak gini nih. Kalau dilihat dari atas. Lalu jadi gede sekali sekarang. Dan ternyata rombongan 3 pemuda itu mereka dari Jogja dan menggunakan mode atau metode tektok. Nah, di depan mata ini kalau kering jadi lumayan mengerikan karena akan sangat licin. Tapi kalau masih sedikit agak semi basah-basah gitu lumayan peret atau lumayan anti slip. Masih bersama dengan saya Heri Simanto yang mulai kepayahan mengatur nafasnya karena tanjakan. Rapopo. Yang penting ojo lali mesem, senyum. Senyum itu obat lara sekaligus pengalih perhatian yang paling efektif dan efisien. Kan wajahnya tidak terlalu mengekspresikan kecapean. Mulai memasuki Sabana Edelweiss, kendati tidak seberapa luas, tapi ini sekaligus menjadi penanda kalau tanjakan kejamnya mulai berakhir. Tinggi sekali Edelweissnya. Ini setelah Edelweissnya keren, mantap. Lalu di sana barisan kabut berarak-arak. Dan ternyata kendati ini sudah di bulan Oktober, tetapi Edelweissnya masih terlihat bagus-bagus, keren. Dan masih banyak sekali. Ini jenis Edelweiss hitam. Selepas Taman Edelweiss atau Sabana Edelweiss, lalu kita akan dihadapkan pada tanjakan terakhir sebelum shelter pos 3. Sekarang kebuka los-losan. Kalau dulu masih ketutup beberapa perdu sehingga tidak terlihat lurus sebagai tanjakan yang seram. Sekarang kan jadi lurus. Oh, lurus. Sampailah di penanda pohon cemara gunung. Ada 3. Ini kalau sudah ketemu pohon
Cemara gunung ini artinya tinggal 30 meter sampai di shelter pos 3. Di depan mata tanpa shelter pos 3. Lalu di belakangnya tanjakan Batu Tulis menuju ke ini puncak bukit ini itu Sabana 1. Dan itu di depan ada beberapa pendaki. Sebenarnya kalau dari sini misalkan cuaca cerah itu view-nya keren. Ya ini ya hampir setengah 7, kendati tidak sunrise ya, masih cukup nyaman untuk dinikmati. Saya langsung saja tidak berhenti, maaf tidak berhenti di shelter, saya mau jalan saja, monggo. Ternyata komentar saya mengagetkan mbak-mbak yang mau foto. Itu shelter di belakang saya, shelter pos 3. Langsung aja. Itu di bawah di lembah ini itu plakat pos 3, lalu di sana terlihat samar-samar berarak-arak orang TikTok mulai naik. Sayang plakatnya tidak diperbaharui. Ini bertuliskan Batu Tulis, artinya pos 3. Lalu tertulis pos 4 Sabana 1 berapa? 940 meter lagi. Sekarang dari sini saya tidak lagi sebagai pendaki solois karena di depan saya mulai banyak pendaki yang lain. Saya coba mengabadikan Edelweiss di belakang saya, agak sedikit belakrak-belakrak supaya kena background Edelweissnya. Lalu di belakang itu tenda-tenda di pos 3 Batu Tulis. Yakinlah, dan ini bukan bohong, kalau selepas pos 3 Batu Tulis lalu ketemu tali yang kayak gini, udah tanjakannya tajam, serem, licin, ini jadi tantangan yang bertubi-tubi. Tapi lumayan asik kok, asal dinikmati. Loh, di bawah sana terlihat banyak pendaki yang berjuang. Nah, sana loh, di belakangnya pada urut ngantri. Tadi itu di depan saya, tapi saya melipir. Kenapa? Supaya saya sedikit menghindari debu banyak orang. Kalau sendirian di depan saya kosong kan, debunya tidak terlalu banyak. Saat menghadapi tanjakan terjal, sepatu punya pun ikut bermain drama, pakai lepas talinya. Lalu di depan saya ngantri. Ini antara TikTok atau game karena tasnya gede-gede. Ini namanya antrian. Yang namanya antri ya kudu sabar. Lalu di atas langit biru. Saya putar arah sebaliknya di bawah. Arah 180 derajat dari atas atau arah bawah full kabut. Di sini harus menjadi paham kalau ketemu setapak yang model kayak gini, artinya ini bekas jadi roller coaster, licin banget. Hati-hati ya.
yakinlah kalau antara pos 3 menuju pos 4 atau Sabana 1, kalau sudah ketemu tanjakan super seram ini dan talinya dari plastik atau dadung warna biru, itu menjelang sampai Sabana 1. Dari bawah tanjakannya kayak gini. Ini kalau musim kemarau atau kering, full licin. Nah, di sana itu yang melintas tanjakan serem tadi. Tenda-tenda itu di Sabana, Batu Tulis atau pos 3. Lalu kabut berarak, negeri atas awan dan Merapi terlihat nongol berpadu asik dengan barisan mega-mega dan langit biru. Ini jam 7:05, artinya kalau dihitung dari pos 1 tadi setar jalan sampai di sini 1 jam 10 menit. Ini menjelang tanjakan menuju ke Sabana 2, terlihat banyak sekali tiktokers, antara yang naik dan turun. Memang dari kamera HP tidak terlalu kentara, tapi kalau dengan mata telanjang cukup jelas, itu banyak sekali manusianya. Menuju Sabana 2 tanjakannya bukannya makin bersahabat, tapi makin menantang. Ini kalau musim kemarau, licin luar biasa. Lalu orang bebas memilih jalur yang diyakini, sehingga jalur makin melebar. Masih menikmati kesendirian, kendati di depan saya banyak pendaki, di bawah. Di belakang saya juga begitu, ramai sekali hari Sabtu. Mantap. Di bawah payung langit biru dan barisan mega-mega mendung yang rapi. Di bawah Sabana 1 tersembunyi keindahannya dari balik barisan awan. Lalu para pendaki yang turun sudah mulai berdatangan. Ada yang masih bisa lari-lari, tapi ada juga yang makin pelan karena memang di depan ini jalurnya sangat licin, jadi lebih baik sebenarnya ekstra hati-hati. Di depan saya view-nya terlalu ciamik, cuma kalau di modal selfie itu nanti mode otomatisnya tidak bisa menampilkan gambar yang bagus, ya, tidak kelihatan. Lalu wajah lelahnya harus disembunyikan. Di depan sudah terlihat puncaknya. Di depan itu loh puncaknya. Ini ya, mulai ketemu yang turun. Pada nenda Mas atau TikTok? Nenda di pos 3. Ya, pos 3. Mantap. Puncak rame, full, rame banget. Semoga sampai atas sudah pada turun. Yo, monggo. Di puncak ramai sekali dan itu terlihat antrian dari bawah. Mode tidur paling nyaman. Nah, itu terlihat ramai sekali menuju ke puncaknya. Tepat pukul 7:20, seperti biasanya Sabana 2 selalu jadi studio konten. Banyak orang yang mengabadikan dengan segala gayanya, tapi memang asik dari sini, terlihat keren.
Ini Sabana 2 atau pos 5. Dan supaya saya juga terlihat sampai sini, ternyata banyak sekali yang indah di sini di Sabana 2. Akhirnya pelan-pelan camp Sabana 2 mulai populer, padahal ini hari mereka turun. Karena langit dan puncaknya kelihatan biru gagah, saya kembali mengabadikan cerita. Lalu di sini menjelang lepas dari pos 5 atau Sabana 2, teriakan-teriakan mengekspresikan pencapaiannya mulai terdengar. Mode mengabadikan keindahan Edelweiss. Nah, ini hutan Edelweiss kalau dulu. Menuju ke Kenteng Tunggal itu. Lalu di sana Merapi terlihat gagah. Dan sekarang perubahan fenomena pendakian. Lalu sekarang pada semacam teriak-teriak seperti teriakan Tarzan atau teriakan orang hutan atau apalah gitu. Ya boleh-boleh saja. Cuma kalau terlalu bising jadinya kasihan endemi aslinya atau penghuni aslinya, satwa aslinya gitu kan, menjadi ya mereka awalnya terganggu lalu menyingkir makin jauh dari jalur. Masih menikmati. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, teriakan-teriakan kayak gini nih. Saya masih menikmati terjalnya tanjakan menuju Kenteng Tunggal selepas Sabana 1. Tanjakan makin serem, tapi ya mesti dinikmati sebagai tantangan. Konsepnya kan jalan-jalan. Ini kan nanjak lah, masih teriak-teriak ya. Ini teriakan-teriakannya belum berhenti sampai sekarang. Sambil istirahat, menikmati harum dan indahnya Edelweiss. Tanjakan tetap menantang nyali. Ya dilakoni pelan-pelan. Makin serem tanjak. Akhirnya jam 8 kurang 20 sampai di Lumpang Tunggal atau Kenteng Tunggal. Lalu dari sini terlihat barisan orang-orang yang saling ngantri berjuang untuk menuju puncak. Cuaca terlihat atau terasa cerah sekali. Mantap. Di bawah Taman Edelweiss dan langit biru. Trek ini adalah trek yang paling kejam. Ini hampir nyampe di pohon kantigi besar. Kemiringan mungkin sekitar 80 derajatan ini. Terlihat tegak lurus. Menguras nyali dan tenaga. Mantap. Mode sebaliknya agak ngeblur karena debu
di area atas masih kering berdebu, lalu kameranya kena debu, akhirnya sampai di pohon mandingan ini, mandingan yang cukup estetik. Saya biasanya mengambil gambar di situ, cuma karena terlalu ramai ini langsung saja jalan. Ketemu rombongan yang mode lari sudah pada turun. Masih banyak sekali pendaki yang menuju puncak dan rata-rata memang mode TikTok. Sebenarnya kalau sudah lewat pohon yang estetik tadi itu tinggal mode datar, lalu mungkin sekitar 5 menit sampai puncak. Dan biasanya karena tenaganya bisa-bisa ya terasa lama banget, dan sambil mengatur nafas dan tenaga lebih baik menikmati pemandangan sisi kanan. Kalau naik itu sisi kanan, ini tuh, nah ini tadi yang pohon estetik itu, gagah Merapi. Kurang lebih perjalanan 2 jam 20 menit dari pos 1 sampai puncak Genteng Songo, dan masih terlihat banyaknya pendaki yang antri. Apakah saya akan ikut antri? Lihat saja nanti. Penanda kalau saya sudah sampai di puncak Genteng Songo. Setengah 9 mulai berkurang pengunjungnya, atau sementara berkurang, nanti pada datang lagi. Mulai pada berdatangan kembali. Sebenarnya saya pengen mereview bekal saya, tektokan ke Merbabu via Gance itu apa saja sih. Hampir jam 9 istirahat cukup lama, sekitar 45 menit. Ini tadi dapat temen ngobrol. Mas siapa? Mas Arjun. Yang satu? Kraton. Katon, oh ya, Mas Arjun sama Mas Katon. Dari mana tadi? Jombang. Ngobrol cerita-cerita. Mereka pendekar-pendekar yang biasa mendaki gunung di atas 3000 mdpl. Mereka mencoba merambah gunung Jawa Tengah. Katanya Merbabu the best lah. Jam 9:05 meninggalkan Genteng Songo dan mau mampir ke Triangulasi. Sampai juga di puncak Triangulasi dan keadaannya tidak ada bedanya. Full orang antri foto-foto. Membingkai keindahan panorama semesta dari puncak Triangulasi Merbabu. Keren. Lihat lembah-lembah yang hijau. Ini puncak Triangulasi jam 9:10. Mau jalan-jalan sebentar ke arah jalur Suwanting. Seperti apakah situasi terbarunya, kita akan lihat. Sebagai bukti kalau saya sudah sampai ke puncak Suwanting, berarti hanya tektokan.
kembali lagi sampai di puncak. Kalau diseriusin naik dari puncak Swanting ke puncak Triangulasi ini kurang lebih ya sekitar 20 sampai 25 menit. Jam 11 saya mode turun menikmati cuaca yang mulai panas, tapi untungnya kabut ya. Dari keindahan Triangulasi mengabadikan sabana bawah Arafel. Jam 11 siang terlihat di kejauhan puncak Genteng Songo masih full manusia. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan satu tren kegiatan. Yang jadi masalah adalah ketika tidak memahami etika bersama dalam melakoni sesuatu yang lagi booming. Ya, misalkan pendakian dengan mode TikTok. Masa hampir setiap jalur itu jadi bekas roller coaster kayak gini kan? Artinya yang belurutan itu lebih banyak daripada yang berusaha untuk jalan normal. Ya wes lah. Memang adanya kayak gitu, daripada sambat-sambat terus menikmati sabana Edelweiss. Mantap. Jam 11:20 sampai di sabana 2. Lanjut lagi. Semua berlomba untuk saling pelan-pelan, saling mendukung, mengarahkan. Ini turunan setelah sabana 2 datar, lalu ini akan menuju ke sabana 1. Yo, kudu sing sabar. Selepas sabana 1 turunnya itu makin terjal, dan di sini dibutuhkan sebuah kehati-hatian supaya tidak terjerembab kayak gitu kan, jalur-jalur roller coaster. Jalur roller coaster, jadi harus hati-hati. Ya, sampai pos 1 pos ojek ramai banget. Kurang lebih sekitar 1,5 jam dari Triangulasi. Sekarang 12:30. Mantap, ditawari ojek. Tapi aku harus melaku baik. Ini jalurnya tempuk, naik turun jalan kaki, ya jadinya sangat berdebu. Jam 1:04 sampai di Batas Rimba. Ini saya masih jalan semampunya, sesampainya ke base camp. Akhirnya sampai base camp. Monggo. 2,4 jam turun dari Triangulasi sampai base camp. Kalau naiknya dibantu ojek itu dari pos 1 2,25 jam. Kalau turunnya tidak dibantu ojek. Saya boleh mangan sih.